Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih, Allah yang mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini di tahun yang baru 2022, kami boleh datang menghampiri tatamu yang kudus untuk memuji, menyembah, membesarkan nama Tuhan dan mendengarkan sabdamu. Allah Roh Kudus berbicara kepada kami pada hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan urapi dengan hikmat dan kuasa di dalam keterbatasan kekurangan hamba. Firman Tuhan dapat diuraikan dengan baik dan benar, boleh menjadi berkat. Allah Roh Kudus membuka hati pikiran kami untuk menerima sabdamu pada hari ini. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memimpin dan menyertai kehidupan kita sepanjang tahun 2021. Boleh kita lalui dengan baik. Hari ini kita boleh memasuki tahun 2022, semua itu karena kebaikan Tuhan dan anugerah daripada Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2022 buat Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kiranya di tahun 2022 ini Tuhan memberikan kita semangat yang baru, kesehatan yang baik, dan iman yang teguh, tetap setia kepada Tuhan, dan lebih sungguh mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema besar gereja kita GKI-VTI di tahun 2022 adalah murid sejati hidup mengasihi Tuhan. Tuhan rindu supaya kita menjadi seorang murid Kristus yang sejati, seorang murid Kristus yang sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan dan berbuah bagi Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yaitu hidup mengasihi Tuhan. Mari sama-sama kita membuka firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37, satu ayat saja. Kemudian kita akan membaca Injil Markus pasal 12 ayat 30. Injil Matius pasal 22 ayat 37 berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, ini jawab Yesus kepada orang Farisi dan orang-orang Saduki yang bertanya kepada Tuhan untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Injil Markus pasal 12 ayat 30 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, ada kekuatanmu ya setia. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah memberikan hukumnya yang terutama dan sangat penting kepada saudara dan saya. Yaitu yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan kita. Yang kedua, kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Nanti minggu-minggu berikutnya kita juga akan berbicara tentang mengasihi sesama kita dan mengasihi diri sendiri.
Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, kalau kita membaca kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4, pasal 6 ayat 4 dan 7, Tuhan sudah memberikan perintah yang sangat penting ini kepada umat Israel. Tuhan meminta supaya umat Israel mendengarkan perintah Tuhan ini. Di sana dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Perintah Tuhan ini sangat penting kepada umat Israel dan kepada saudara saya pada hari ini. Ini satu perintah yang diperintahkan Tuhan supaya kita memperhatikannya dan mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak kita. Mengasihi Tuhan harus kita sampaikan terus-menerus kepada semua orang, ya, termasuk anak-anak kita. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan itu merupakan suatu perintah, ya, saya katakan perintah yang sangat penting bagi orang percaya. Mengapa dikatakan sangat penting Bapak Ibu? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, maka kita dituntut untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, itu berarti tidak ada tempat sekecil apapun yang bisa mencuri posisi Tuhan dalam hidup kita. Ya, termasuk pasangan, orang tua, saudara kita, anak-anak, teman, dan bahkan uang, pekerjaan, dan jabatan. Jadi kita harus lebih mengasihi Tuhan. Ya, kita mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara kita, tapi kita harus lebih mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan. Ada orang mengasihi karir, jabatan, bekerja siang malam untuk mencari uang, ya. Tetapi dia lebih mengasihi semuanya itu meninggalkan Tuhan. Tidak beribadah kepada Tuhan. Tidak hidup dekat dengan Tuhan. Nah, itu dia lebih mengasihi yang lain. Nah, Tuhan mau kita lebih mengasihi Tuhan, ya, mengasihi Tuhan dari semuanya itu. Jadi dikatakan kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Jadi apakah kita Bapak Ibu, ya, sudah memiliki, ya, memiliki kasih yang demikian kepada Tuhan? Apakah kita sudah memiliki kasih kepada Tuhan? Kapan kita pertama kali Bapak Ibu begitu mengasihi Tuhan sampai kita rela meninggalkan segala sesuatu yang kita punya demi mengikuti Tuhan? Seperti murid-murid Tuhan yang pertama, mereka dipanggil Tuhan untuk mengikuti Tuhan. Mereka meninggalkan pekerjaannya, semuanya untuk mengikuti Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya. Mengasihi Tuhan sepenuhnya membutuhkan satu tindakan yang sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh, yang radikal, ya, kata orangnya, sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, karena mengasihi Tuhan itu merupakan suatu perintah Tuhan Yesus yang sangat penting kepada setiap kita orang percaya, maka perintah Tuhan Yesus ini harus ditaati dan kita lakukan sebagai anak Tuhan. Kalau kita tidak taat, tidak mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan ini, berarti kita menentang dan melanggar perintah Tuhan. Seperti perintah-perintah Tuhan yang lain, ya, kita diperintahkan untuk pergi, ya, memberitakan Injil. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini satu perintah Tuhan yang sangat penting. Ini satu perintah
Harus kita taati, dengar, kita lakukan. Kita juga diperintahkan untuk mengasihi saudara kita. Tuhan Yesus berkata, kasihilah saudaramu. Kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi saudaramu, datanglah beribadah kepadaku. Nah, ini satu perintah harus kita taati, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita juga diperintahkan untuk mengasihi musuh kita, ya kan? Mengasihi musuh aja kita mengasihi dia, mengasihi musuh kita. Itu satu perintah juga harus kita taati, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi karena ini suatu hukum atau perintah Tuhan, maka kita harus mentaatinya, Bapak Ibu. Kita harus melakukan perintah Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Ini satu perintah yang sangat penting. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga 19, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus sampai 3 kali, Bapak Ibu. Simon anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon anak Yohanes, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Simon Petrus. Berarti ini satu pertanyaan yang sangat penting. Apakah Simon Petrus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih daripada mereka ini? Jadi pertanyaan Yesus ini adalah sebuah tawaran ya Bapak Ibu ya. Sebuah tawaran. Petrus, maukah kamu saya beri kesempatan sekali lagi ya untuk mencintai aku, kata Tuhan Yesus. Maukah kamu dipulihkan? Mendengar pertanyaan Tuhan Yesus ini, Petrus bersedih ya kalau kita baca di Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Mendengar pertanyaan Tuhan Yesus, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, sampai 3 kali Rasul Petrus bersedih hati, dikatakan ya, bersedih hati. Apa artinya bersedih hati Bapak Ibu? Bersedih hati itu artinya ia sadar bahwa Yesus menawarkan pemulihan. Petrus sadar Yesus mengampuni, memulihkan, dan memberi kesempatan kepadanya untuk mengasihinya. Dan Petrus berkata, Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Dulu aku berjanji dan aku gagal dan menyangkal engkau. Engkau tahu itu masa laluku yang tidak taat kepadamu. Tetapi engkau tahu sekarang aku sungguh-sungguh mengasihimu. Aku sungguh-sungguh mengasihi engkau. Ya Tuhan, aku mengasihimu. Ini satu jawaban Petrus. Dia sudah sadar masa lalunya. Dia sudah mengkhianati Tuhan Yesus. Dia sudah menyangkal Tuhan. Dia merasa berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan bertanya sampai 3 kali kepadanya. Hari ini Yesus juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada saudara dan saya di tahun yang baru 22 ini. Apakah kamu mengasihi aku lebih daripada semuanya itu? Seperti Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Lebih dari mereka ini itu mempunyai arti mengasihi Yesus lebih daripada murid yang lain. Mengasihi Yesus lebih daripada dia mengasihi yang lain. Petrus mengasihi murid-murid, mengasihi teman-temannya, saudara-saudaranya. Tapi apakah dia mengasihi teman-temannya lebih? Ya, harus lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita mengasihi saudara kita, tapi kita harus lebih mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi Yesus lebih daripada murid yang lain. Mengasihi Yesus lebih daripada dia mengasihi yang lain.
kita mengasihi orang tua kita, mengasihi istri kita, mengasihi saudara kita, kita juga lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, maka kita akan mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi suami kita, mengasihi istri kita, mengasihi anak-anak kita, karena kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Ya, mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi saudara-saudara kita. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa mengasihi saudara kita? Ya kan? Kalau kita lebih mengasihi Tuhan Yesus, berarti ada satu hubungan yang dekat, intim ya dengan Tuhan ya. Semakin hidup kita dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, maka hubungan suami istri akan semakin dekat, hubungan saudara-saudara akan semakin dekat. Karena dia mengasihi Tuhan, dia bisa mengasihi sesama kita. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah kita dapat menjawab dengan jujur seperti Petrus ya, benar Tuhan, saya sungguh mengasihi Engkau. Nah setelah kita merasa yakin telah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, Yesus baru memberikan pelayanan kepada kita. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Ketiga kalimat ini diartikan satu hal, yaitu gembalakanlah kawanan dombaku. Jadi Bapak Ibu, hal ini memiliki arti bahwa pelayanan yang sejati hanya akan muncul ketika seseorang sungguh-sungguh mencintai Yesus melebihi segala sesuatu. Dari manakah kita tahu bahwa kita mencintai Yesus? Yaitu melalui ketaatan kita kepada firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. Kita semakin setia mentaati firman Tuhan. Kita menyatakan cinta kepada Allah dengan ketaatan kepada panggilan Allah untuk apa? Untuk memberitakan Injil, untuk bermisi menjangkau lebih banyak jiwa baru bagi Tuhan. Yaitu kita merawat dan memelihara domba-domba Allah. Domba-domba Allah yang sudah Allah percayakan kepada kita untuk dirawat, digembalakan, diperhatikan dengan baik. Baik itu domba kecil, dewasa, domba tua, ya, anak-anak kecil, anak remaja, anak pemuda, orang tua harus kita gembalakan, kita rawat, kita pelihara, kita perhatikan dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah di tahun 2022 ini kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Jemaat kita VTI bertumbuh semakin mencintai Yesus dan sesama kita. Kita juga boleh dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, menjangkau lebih banyak jiwa bagi nama Tuhan. Anak remaja, anak pemuda hidup bagi Kristus dan mencintai Yesus. Itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengapa kasih itu sangat penting Bapak Ibu? Karena kasih adalah karakter Allah. Allah tidak dapat dipisahkan dari sifatnya, yaitu kasih. Karena Allah itu kasih, maka Allah memelihara seluruh ciptaannya dengan kasih dan setianya. Kasih Allah kepada kita itu kekal selama-lamanya. Tuhan sudah mengorbankan nyawanya untuk kita. Dia mengasihi kita, dia mati untuk kita, menebus kita dari hukuman dosa dan memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Itu adalah kasih Allah yang sangat besar kepada kita. Allah sudah mengasihi kita, maka kita dituntut untuk mengasihi Allah. Oleh karena itu, karena Allah begitu mengasihi kita, maka pemazmur dalam Mazmur 117 ayat 1 dan 2, dia mengajak kita untuk memuji, menyembah Allah. Pemazmur berkata, pujilah Tuhan hai segala bangsa,
Megahkanlah dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ini satu ajakan pemazmur untuk saudara dan saya, supaya kita boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya. Karena Allah begitu setia kepada kita. Kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kehidupan manusia ada 4 macam kasih. Kasih yang pertama adalah kasih eros, kasih romantis, kasih ya mengasihi ya pasangan kita. Ada kasih eros yang romantis, mesra. Ada kasih filia, ya, mengasihi saudara-saudara kita. Storge, mengasihi keluarga kita, ya, saudara-saudara satu kandung, ya, storge, keluarga kita. Dan kasih agape itu adalah kasih Allah. Kasih Allah itu kasih yang penuh pengorbanan, kasih yang hanya untuk mengasihi dan tidak menuntut balas. Kasih agape ini hanya dimiliki oleh Allah sendiri, tetapi kepada orang percaya, kasih ini dikaruniakan, diberikan sehingga dengan pertolongan Roh Kudus orang percaya sanggup untuk melakukannya, untuk mengasihi sesama kita dan saudara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa seseorang mengasihi Tuhan. Kalau saudara mengatakan saya sungguh mengasihi Tuhan, ya, jadi mengasihi Tuhan, ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa seseorang itu mengasihi Tuhan. Yang pertama adalah ia memiliki hubungan karib dengan Tuhan. Ia senantiasa menyediakan waktu untuk bersekutu, hidup intim, dekat dengan Tuhan. Hidup bersekutu dengan Tuhan, ya, menyediakan waktunya. Ada waktu berdoa, ada jam-jam berdoa, bersekutu, hidup dekat dengan Tuhan. Menjalin satu hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa. Bapak Ibu, di tahun 2022 ini kita juga ada doa puasa selama 1 bulan, jam 9.30, ya, kita akan doa bersama-sama. Kita meluangkan waktu, kita dekat dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berdoa untuk gereja Tuhan, berdoa untuk saudara seiman kita, biar iman rohani terus bertumbuh. Ya, kita berdoa. Ada waktu saat teduh di hadapan Tuhan. Kita juga tidak meninggalkan jam-jam untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Di dalam kitab Imamat 10:3 mengatakan, Imamat pasal 10:3 mengatakan, kepada orang yang karib kepadaku, ku nyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan ku perlihatkan kemuliaanku. Luar biasa ya Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan orang yang hidup karib kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kekudusannya. Orang yang hidup karib dengan Tuhan, punya hubungan dekat intim dengan Tuhan, dia ada kekudusan Tuhan dalam hidupnya. Dia akan hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan. Dia akan meninggalkan dosa. Dan akan kuperlihatkan kemuliaanku. Orang yang hidup dekat intim dengan Tuhan, Tuhan akan memperlihatkan kemuliaannya. Tuhan akan hadir di dalam kehidupannya. Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Itu menyatakan orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah ia hidup dalam ketaatan melakukan firman Tuhan. Seperti yang ini satu perintah, kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, maka kita akan hidup taat. Ya. Hidup dalam ketaatan dan melakukan perintah Tuhan ini. Banyak sekali perintah-perintah Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab. Perintah-perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus harus kita dengar dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Melakukan kebenaran firman Tuhan.
Sering kita diingatkan ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, melakukan 4M. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, membagikan firman Tuhan, dan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan membagikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Melakukan 4M ya. Dan firman Tuhan Yohanes 14:21 yang kita baca tadi, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, ini satu perintah. Jadi Yesus berkata, barang siapa memegang perintahku, taat kepada perintah Tuhan, memegang teguh setia kepada firman Tuhan, ya, melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yang ketiga, menunjukkan bahwa seseorang mengasihi Tuhan adalah ia setia melayani Tuhan, Bapak Ibu. Ia setia melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, setiap kita sudah dikaruniai talenta dan potensi oleh Tuhan, dan itu harus kita kembangkan, kita maksimalkan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita karunia, talenta, ya, bakat apapun juga ya, sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mempergunakan talenta karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita kembangkan, kita maksimalkan untuk pekerjaan Tuhan. Kita jangan menunda-nunda untuk melayani Tuhan. Biasanya orang menunda-nunda ya, disuruh melayani Tuhan, nantilah saya belum sempat, tunggu saya ada waktu, nanti saya bisa melayani Tuhan. Ya, banyak orang punya alasan ya untuk diminta untuk melayani Tuhan, dia banyak alasan menolak, tidak mau melayani Tuhan. Gereja kita membutuhkan banyak pelayan-pelayan Tuhan yang bisa kita gunakan ya, talenta karunia Tuhan berikan kepada kita. Mari kita melayani Tuhan bersama-sama di gereja kita. Kita mengembangkan gereja kita ke depan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa. Yang keempat adalah yang menunjukkan bahwa seseorang mengasihi Tuhan adalah ia suka memberi, Bapak Ibu ya. Ia suka memberi. Ia selalu ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dia tidak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Ia rela hati dan penuh sukacita, selalu ingin memberi, menabur untuk Tuhan dan untuk sesama. Suka memberi dengan kerelaan hati. Kalau kita baca Alkitab, Daud adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Waktu dia membangun bait suci, dia memberikan persembahan untuk Tuhan melalui hartanya untuk Tuhan ya. Suka memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui uangnya. Kalau kita baca di 1 Tawarik 29, nah itu bagaimana ayat 29, Daud memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui yang dia punya, uang untuk membangun bait suci. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kalau kehendak Tuhan tahun ini kita juga akan merenovasi gereja kita ya, supaya lebih besar, lebih nyaman lah nanti kita beribadah. Nah, Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kita supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui doa kita, dana kita juga, dan daya kita ya, kemampuan, kekuatan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau gereja Tuhan indah, besar, kita lebih nyaman bisa beribadah kepada Tuhan. Semua itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk siapa-siapa, bukan juga untuk hamba Tuhan, ya bukan ya, tapi ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita di tahun 2022 ini, kita tetap setia kepada Tuhan, mentaati kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kita. Mari kita berdoa.
Bapa kami di surga, kami mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami satu perintah yang sangat penting dan utama. Kami harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kami. Ini satu perintah yang harus kami taati dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mengasihi kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan sudah mengorbankan nyawa untuk kami orang berdosa dan memberikan anugerah keselamatan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan sudah menyelamatkan kami. Biarlah di tahun 2022 ini kami boleh hidup lebih mengasihi Tuhan daripada yang lain. Seperti pengakuan Rasul Petrus, dia sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu, berkati setiap kami yang sudah mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.